Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 mata kuliah Teori Portofolio dan Investasi. Bab pertama yaitu pasar modal. Langsung saja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya dan juga saya. Oke, yang pertama adalah pengertian pasar modal. Pasar modal adalah tempat untuk mentransaksikan modal jangka panjang, di mana permintaan diwakili oleh perusahaan penerbit surat berharga dan penawaran diwakili oleh para investor. Meskipun demikian, kata tempat ini di sini tidak mewakili lokasi sebagaimana layaknya pasar konvensional, sebab transaksi tidak selalu dilakukan di lokasi tertentu yang permanen. Yang selanjutnya adalah sejarah pasar modal yang ada di dunia. Pada kalanya sebuah pasar muncul karena adanya pertemuan para pedagang dengan pembeli yang saling melakukan transaksi jual beli. Begitu pula dengan sejarah pasar pada abad ke-12 di Prancis. Namun ada pendapat berbeda yang mengatakan sejarah pasar modal dimulai pada abad ke-13 di daerah Bruges. Kemudian yang sejarah perkembangan pasar modal syariah pada beberapa negara. Sampai tahun 1970, sejumlah besar masyarakat muslim tidak dapat terlibat dalam investasi di pasar modal. Hal ini disebabkan karena larangan Islam pada aktivitas-aktivitas bisnis tertentu. Untuk memenuhi kepentingan pemodal yang ingin mendasarkan an-naziat dan investasinya berdasarkan kepada prinsip-prinsip syariah, maka sejumlah bursa efek dunia telah disusun indeks yang secara khusus diri dari komponen saham-saham yang tergolong kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah pasar modal di Indonesia. Secara historis, pasar modal masuk di Indonesia sebelum Indonesia merdeka, yaitu sejak zaman kolonial Belanda pada tahun 1912 di Batavia. Pasar modal ketika itu didirikan oleh pemerintahan Hindia Belanda bertujuan untuk kepentingan pemerintahan kolonial atau VOC. Meskipun pasar modal telah ada sejak tahun 1912, perkembangan dan pertumbuhan pasar modal tidak sesuai yang diharapkan. Bahkan ada beberapa periode pada kegiatan pasar modal yang mengalami kevakuman. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti Perang Dunia I dan II, pemindahan kekuasaan pemerintahan kolonial ke pemerintahan Republik Indonesia, dan berbagai kondisi yang menyebabkan operasi bursa efek tidak berjalan dengan semestinya. Pemerintahan Republik Indonesia mengaktifkan kembali pasar modal pada tahun 1977. Beberapa tahun kemudian, pasar modal mengalami pertumbuhan seiring dengan berbagai intensif dan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah.
Secara singkat, perkembangan pasar modal di Indonesia dapat dilihat sebagai berikut. Yang selanjutnya adalah manfaat pasar modal. Pasar modal berperan penting dalam perekonomian suatu negara, baik untuk negara tersebut maupun masyarakat dan perekonomian lainnya. Pasar modal memiliki 5 manfaat. Yang pertama, ada pasar modal merupakan wahana pengalokasikan dana secara efisien. Dengan keberadaan pasar modal, investor dapat melakukan investasi pada beberapa pembelian efek-efek yang baru ditawarkan ataupun diperdagangkan di pasar modal. Sebaliknya, perusahaan dapat memperoleh dana yang dibutuhkan dengan menawarkan instrumen keuangan jangka panjang melalui pasar modal tersebut. Yang kedua, pasar modal sebagai alternatif investasi. Pasar modal memudahkan alternatif berinvestasi dengan memberikan keuntungan dengan risiko sejumlah tertentu. Yang ketiga, memungkinkan para investor untuk memiliki perusahaan yang sehat dan berprospek baik. Dengan keberadaan pasar modal, perusahaan yang sehat dan memiliki prospek yang baik sebaiknya tidak hanya dimiliki oleh beberapa orang saja. Karena penyebaran kepemilikan secara luas akan mendorong perusahaan berkembang menjadi lebih transparan. Yang keempat, pelaksanaan manajemen perusahaan secara profesional dan transparan. Keikutsertaan masyarakat dalam kepemilikan perusahaan mendorong perusahaan untuk menerapkan manajemen secara lebih profesional, seefisien, dan berorientasi pada keuntungan. Sehingga tercipta suatu kondisi good corporate governance, serta keuntungan yang lebih baik bagi para investor. Yang terakhir, peningkatan aktivitas ekonomi nasional. Dengan keberadaan pasar modal, perusahaan-perusahaan akan lebih mudah memperoleh dana sehingga akan mendorong perekonomian menjadi lebih maju, yang selanjutnya akan menciptakan kesempatan kerja yang luas serta meningkatkan pendapatan bagi pemerintah. Yang selanjutnya adalah struktur pasar modal. Struktur pasar modal tertinggi di Indonesia berada pada Menteri Keuangan yang menunjuk BPAM atau Badan Pengawas Pasar Modal sebagai lembaga pemerintah yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan pasar modal. Sementara itu, Bursa Efek bertindak sebagai pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak lain dengan tujuan untuk memperdagangkan efek di antara mereka. Marak dan rumitnya pasar modal menuntut adanya perangkat hukum sehingga pasar lebih teratur, adil, dan sebagainya. Jadi, hukum pasar modal mengatur segala segi yang berkenan dengan pasar modal. Di Indonesia terdapat Undang-Undang Pasar Modal, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 yang mengatur tentang pasar modal.
Menurut undang-undang ini, Bapepam diberi kewenangan sebagai pengawas dan memiliki otoritas penyelidikan serta penyidikan. Yang selanjutnya adalah struktur pasar modal. Struktur pasar modal tertinggi di Indonesia berada pada Menteri Keuangan yang menunjuk Bapepam atau Badan Pengawas Pasar Modal sebagai lembaga pemerintah yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan pasar modal. Sementara itu, Bursa Efek bertindak sebagai pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak lain dengan tujuan untuk memperdagangkan efek di antara mereka. Marak dan rumitnya pasar modal menuntut adanya perangkat hukum sehingga pasar lebih teratur, adil, dan sebagainya. Jadi, hukum pasar modal mengatur segala segi yang berkenan dengan pasar modal. Di Indonesia terdapat Undang-Undang Pasar Modal, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 yang mengatur tentang pasar modal. Menurut undang-undang ini, Bapepam diberi kewenangan sebagai pengawas dan memiliki otoritas penyelidikan serta penyidikan. Baik, terima kasih atas perhatian kalian. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.